Hai, minasan konnichiwa. Kali ini kita akan lanjut mengerjakan soal untuk Matematika IJU tahun 2011, sesi pertama untuk course 2. Kita masuk ke bagian kedua, kita memiliki soal mengenai logaritma dan deret bilangan ya. Di sini, saya akan memberi waktu kalian untuk mempause video kali ini, kamu kerjakan dulu, kemudian kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk soal kali ini kelihatannya agak mengerikan, tapi coba kamu baca pelan-pelan. Nah, mungkin anak-anak Indonesia apakah belum terbiasa dengan soal seperti ini? Jadi coba kalian terbiasakan dulu. Kita mulai. Jadi kita punya deret matematika, di mana A1 itunya 1, A berikutnya ya, AN plus 1 itu adalah 2A kali AN, 2 kali AN pangkat 2. Jadi A sebelumnya itu dipangkatkan 2 dikalikan 2. Oke? Seperti ini. Nah, kita mau cari nilai dari AN, di mana AN itu lebih kecil dari 10 pangkat 60. Ya. Bagaimana cara mencarinya itu kita menggunakan logaritma. Dikasih tahu hintnya ini. Ya, ini menggunakan logaritma seperti ini. Nah, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan jawaban seperti ini. Jadi N-nya itu adalah berapa ya. Tapi di dalam prosesnya itu kita harus menjawab pertanyaan tentang logaritma di sini. Oke. Jadi kita mulai. Kita ikutin saja soalnya. Kita pertama punya ketika AN itu lebih besar daripada 0 untuk semua bilangan natural ya. Bilangan natural itu adalah bilangan yang bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi 0 tidak termasuk, minus tidak termasuk. Oke. Kemudian kita lihat dari persamaan 1 sini. Persamaan 1 ini kita punya AN plus 1 sama dengan 2 kali AN kuadrat. Nah, ini kita logaritmakan. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita logaritmakan, kita dapat ya log di sini dan log di sini ya. Dapatnya apa? Sebelah kanan ya. Log AN plus 1 sama dengan log 2 kali AN kuadrat. Nah, sekarang kita menggunakan sifat-sifat logaritma untuk memisahkan logaritma ini. Ya, kita punya seandainya dua bilangan yang dikalikan seperti ini ya, maka kita bisa pisahkan menjadi penjumlahan. Jadinya seperti apa? Kita punya log 2 tambah dengan log AN kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita sifat kedua, kita juga pernah belajar mengenai kalau kamu punya pangkat, kamu bisa maju pangkatnya ke depan. Artinya kamu dapat log 2 tambah 2-nya ke depan, 2 log AN. Oke, jadi ini adalah bentuk jawaban yang kita inginkan. Ya, jadi 2 di sini dan 2 di sini. Oke, log. Yes, itu sudah bentuk sudah kita ubah seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut soalnya, ketika kita pasang ya, ketika kita pasang satu definisi baru mengenai deret BN, ya, bukan AN ya, BN. Nah, BN ini adalah log 10 basis 10 dari AN tambah log 10 dari A. A itu adalah 2 sini ya. Maka dia akan tulis BN itu adalah deret geometrik dengan rasionya berapa ya. Kita harus mencari tahu berapa rasio dari deret geometrik. Yang namanya deret geometrik itu adalah ketika kamu punya B1 dan B2, hubungannya itu bukan penjumlahan tapi perkalian atau pembagian. Ya, jadi kamu punya berapa kali lipat. Berapa kali lipat dari sebelumnya. Nah, seandainya kamu coba bandingkan, kamu punya B2 banding B1 ya, itu rasionya ya adalah log dari A1 tambah log 2 dibagi dengan log A2 tambah log 2. Seperti ini ya. Kembali, kita nggak pernah mencari tahu A1-nya berapa, A2-nya berapa. Dan itu sebenarnya bukan hal yang susah. Jadi itu yang saya sarankan untuk mengerjakan ini. Ini sebenarnya harus dikerjakan duluan ya. Kita sudah tahu A1 sama dengan 1. A2-nya berapa sih? A2 itu adalah A1 tambah 1 ya. Ini 1 tambah 1 sama dengan A sebelumnya, alias A1 dikuadratkan dikali dengan 2. Ya, jadinya 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Oke, kalau kita lanjutkan A3. A3 jadi berapa? 2 kali A2 kuadrat sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8.
A4-nya berapa ya? 2 kali 8 kuadrat 64 sama dengan 128. Dan seterusnya. Oke, jadi A1-nya 1, A2-nya 2, A3-nya 8, A4-nya 128. Kita mau terusin sampai AN-nya itu adalah tepat sebelum 10 pangkat 60. Nah, kita kembali masukkan informasi ini ke bawah. Oke, kita punya log dari A1, log dari 1 tambah log dari 2 dibagi dengan log dari 2 tambah log dari 2. Oke. Nah, log kebalik. Maaf. Saya tulisnya kebalik ya. Oke. Cuma B2 ya. Jadi B2 itu A2, B1 A1. Jadi kebalik. 2 1. Oke. Kemudian kita tulis lagi. Kita punya log 2 tambah log 2 itu anggaplah berapa ya? Log 2 tadi ditulis adalah 0,3 ya. Jadi anggaplah 0,3. 0,3 tambah 0,3 dibagi dengan log 1 adalah 0 ya. Tambah 0,3. Jadi kalau kamu bandingkan, kamu mendapatkan rasionya 2. Oke. Jadi rasio dari ini dari deret geometrik B ini adalah 2. Oke. Maka dari itu kita bisa tulis secara general, secara umumnya itu deret geometrik BN itu seperti apa sih? Yang namanya deret geometrik itu ya, BN itu adalah suku pertama B1-nya dikali dengan rasio pangkat N-1 ya. Kamu masih ingat pelajarannya di SMA? Kita punya B1-nya adalah 0,3 alias log 2 ya. Jadi B1-nya log 2 dikali dengan R. R-nya itu rasionya adalah 2 kali dengan N-1. Oke, ini adalah BN. Nah, tadi kita juga tahu BN itu adalah ini ya, yang sudah didefinisikan di depan, di mana dia adalah log AN tambah log 2. Oke, nah tinggal kita mau ubah bentuk ini menjadi bentuk yang diminta di soal. Itu kita pindahkan log 2 yang di sebelah kiri ke kanan ya. Jadi saya tinggalkan log AN di sebelah kiri, kemudian saya pindahkan log 2-nya ke sebelah kanan. Oke, saya tulis dulu. Dikurang log 2. Oke, kemudian log 2-nya bisa kita keluarkan. Kalau kita keluarkan log 2-nya, jadi kita punya sisa adalah 2 pangkat N-1 kurang 1. Sama dengan log AN. Ya, jadi punya log 2 dikali dengan 2N pangkat 2 pangkat N-1 dikurang dengan 1. Ya, jadi ini jawaban untuk D, E, dan F. Oke, ini D, E, dan F ya. Nah, kita juga ditanya kembali soal paling pertama kita apa sih? Kita mau mencari di mana AN itu harus lebih kecil daripada 10 pangkat 60. Oke, kita sudah dapat sampai sini. Maka dari itu kita bisa menggunakan informasi ini ya untuk mencari tahu berapa sih nilainya yang sampai mepet-mepetnya itu. Kalau kita punya AN lebih kecil daripada 10 pangkat 60, itu kita samakan, kita buat logaritma di sebelah kiri dan sebelah kanan, kita bisa tulis seperti ini. Ya, lebih kecil daripada logaritma dari 10 pangkat 60. Ya kan? Kemudian karena basisnya 10, maka kita bisa keluarkan 60, maka dia akan sama. Sebelah kanannya akan lebih kecil daripada 60. Sebelah kirinya kita masukkan apa yang sudah kita tulis di sini. Jadi kita punya log 2 dikali dengan 2 pangkat N-1 kurang 1. Ya. Apalagi ya. Kemudian kita mau ubah bentuknya seperti yang ada di jawaban sini. Jadi kita bisa membagi dengan log 2. Log 2-nya kita pindah ke kanan ya. 2N pangkat -1 kurang 1 dibagi itu lebih kecil daripada 60 dibagi dengan log 2. Kemudian kita punya satunya kita pindah ke kanan sehingga jawaban akhir kita adalah 60 dibagi dengan log 2 tambah 1. Oke. Nah, ini adalah jawabannya untuk G dan H, 60. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Jadi kita sudah sampai titik ini, kita bisa mencari tahu berapa sih nilai dari deret bilangannya si AN itu. Kalau kita baca soalnya, since IJK is the least
natural number. Jadi kita punya sebelah kanan ini, itu bisa kita hitung sebenarnya, ya. Jadi berapa nilainya? Kalau kamu hitung 60 dibagi dengan log 2 tambah 1. Log 2 itu kira-kira berapa tadi? 0,3. 0,301 ya. Jadi kalau kita bagi kasarnya, kita bagi 0,3, maka angkanya itu adalah 60 bagi 0,3, 200 ya. Tambah 1 jadi 201. Oke. Jadi karena angka ini di sebelah kanan ini, saya pakai warna biru ya. Sebelah kanan ini angkanya itu lebih lebih kecil daripada 201 ya, jawaban 200 ini. Maka kita bisa tulis persamaan kedua ini yang tadi, di mana 2n-1 itu lebih kecil daripada 201. Ya kan? Nah, tinggal kamu mencari n-nya berapa. Sekarang kita lihat, 201 itu kira-kira tuh sejauh apa sih? Kamu punya 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, pangkat 3 sama dengan 8, pangkat 4 sama dengan 16, pangkat 5 sama dengan coba teh. 64 ya, 64, kemudian 64 kali 60. Jika 24 sama dengan 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 sama dengan 64, 2 pangkat 7 sama dengan 128, kan 2 pangkat 8 sama dengan 256. Oke. Ya. Jadi kita punya maksimal itu di 2 pangkat 7. Sini ya. Ya. Jadi 2 pangkat 7 itu lebih kecil daripada 201. Betul ya? Maka dari itu kita bisa tulis n kurang 1 itu sama dengan 7, di mana n itu jawabannya adalah 8. Oke. Jadi untuk soal kali ini, kalau kita balik ya, kita akan mendapatkan angka ya sini ya. Jadi ketika n-nya di sini sama dengan 8, maka angkanya itu, angka an-nya itu akan lebih kecil daripada 10 pangkat 60. Oke. Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa menggunakan kalkulator atau misalnya Microsoft Excel untuk menghitung apakah benar seperti itu. A1-nya berapa, A2-nya berapa, sampai A8-nya berapa, dan A9-nya berapa. Kamu akan melihat perbedaan di mana dia akan melewati 10 pangkat 60. Seperti itu. Tanpa menggunakan Excel, jadi biasanya orang-orang yang belajar matematika akan menggunakan logaritma untuk mencari hitungan-hitungan yang jauh lebih besar. Seperti ini. Jadi inilah salah satu fungsi kamu belajar logaritma, untuk mencari tahu sebagai pengganti kalkulator atau sebagai pengganti komputer, di mana kamu bisa menghitung angka yang sangat besar. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.